Senang sekali bisa hadir di acara halal bihalal keluarga alumni kami. Setelah bertahun-tahun kita nggak bertemu, kita kembali bertemu dan membicarakan hal-hal yang penting sekali karena kita perlu ke depan mendefinisikan branding dan positioning alumni kami dan juga mungkin adik-adik kami. Bagi saya yang sangat istimewa itu ketemu dengan teman yang dulu aktif sama-sama di kami setelah 21 tahun. Usia kami juga 21 tahun dan terakhir kami ketemu di acara Sehari Bakti Anak Negeri kami Bandung, Juni 1998 dan ketemu baru kali ini. Luar biasa, berkah dari Halbil kali ini. Ini acara yang sangat bermanfaat. Kita pernah beraktivitas, kita pernah berkumpul, dan sekarang kita punya aktivitas masing-masing. Mudah-mudahan dengan acara halal bihalal dan silaturahmi keluarga alumni kami bisa mempererat silaturahmi dan hubungan kekeluargaan di antara para alumni. Semoga silaturahmi ini menjadi penghangat interaksi dan rak kita untuk di masa yang akan datang. Dengan berbagai macam latar belakang yang hari ini melekat pada alumni kami, itu bisa memberikan khazanah, cara pandang yang luas, cara pandang yang berbeda. Semoga agenda ini bisa memperkuat tali silaturahim antar pengurus dan juga alumni kami. Mudah-mudahan ke depan kita semakin solid, semakin Allah mudahkan di dalam bekerja sama, di dalam bersinergi untuk memberi kontribusi terbaik untuk umat dan bangsa ini. Ini adalah satu silaturahmi yang sangat baik saya kira dan perlu dilanjutkan supaya alumni kami tetap bisa silaturahim dan produktif untuk memberikan kontribusi pada bangsa. Teman-teman semua, alhamdulillah masih di bulan Syawal kita punya begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat ukhuwah di antara kita, dan nikmat kita bisa bertemu di sini pagi hari ini dalam acara halal bihalal keluarga KA kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Teman-teman dari seluruh Indonesia, Pak Bitra, Pak Najib, teman-teman Fesnas sudah ada di tengah kita. Ada bapak yang sudah ada 3 tempat ya. Dan catatan kami di panitia ada 30 yang kelihatan dan 50 yang tidak kelihatan. Memang acara hari ini nanti fokusnya selain kita acara intinya makan-makan, acara untuk yang lain adalah sebagaimana pesan Pak Najib selaku Ketua Fesnas, kita membicarakan satu bagian yang penting tentang apa yang akan kita lakukan setelah ketemu hari ini. Nanti mudah-mudahan di pembicaraan kita di sini bisa ketemu kelanjutan mau ngapain setelah ini. Benda yang cenderung diam itu akan diam terus tuh sampai energi besar mendorong kita. Nah hari ini saya nggak tahu ada energi besar apa yang bisa mendorong kita bisa hadir ke sini. Tapi kalau kita sudah bergerak, insya Allah akan bergerak terus. Saya mengucapkan terima kasih nih atas kehadirannya teman-teman yang jauh ya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita lihat situasi sekarang ini kan kondisinya boleh dibilang menuntut banyak sekali adjustment, menuntut banyak sekali penyesuaian karena lingkungan berubah ya. Karena lingkungan berubah, maka kita juga harus adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Nah, anak-anak udah nyebarin tuh di grup-grup WA tentang rebranding. Wah, udah terwakili pengantarnya oleh anak-anak sebenarnya itu ya. Memang kami itu didirikan sebagai organisasi yang konsisten terhadap situasi. Dia tidak akan pernah mengambil kekuasaan. Dia selalu kritis kepada kekuasaan. Dia mengambil posisi ada di tengah-tengah. So idealising. Padahal memang gak dilirik ini kan partai. Kalau kita lihat sekarang
alumni kami ini jadi sangat beragam. Beragam. Jadi kalau humas andalan itu Mas Bram tuh, dia punya tim namanya Mbak Azimah, itu kemarin jadi caleg Golkar ya, jadi caleg Golkar. Adrian jadi caleg PKS ini. Kalau kalau Bang Vija ini caleg PAN apa? Dulunya PAN. Dulunya. Sekarang partainya banyak karena dia investasi di semua partai. Senior maupun junior kita yang sekarang baik yang sudah nggak aktif maupun yang masih aktif di kami juga melihat siapa sih kira-kira yang alumni kami selama ini yang masih totalitas di dunia gerakan, di bisnis, di politik dan lain sebagainya. Mereka menyaksikan semua gitu. 20 tahun yang lalu kita bergerak bersama. Saya anggap ini sebagai sebuah pertemuan pertemuan hati sebetulnya. Saya lebih pas mengatakan pertemuan hati. Kami ini memang terlalu lama berteman dengan bersamaan. Situasi-situasi hari ini itu adalah dampak daripada terlalu lamanya kita berteman dengan bersamaan. Dan mungkin ke depan kita harus lebih lama lagi berteman dengan perbedaan. Berkumpulnya kita hari ini memang betul-betul memikirkan apa yang ingin kita kontribusikan. Ya bodo amat orang lain mau apa kan gitu. Dan saya terkenal dengan ketua umum yang suka bodo amat. Bodo amat. Yang penting jalan aja, fokus apa yang kemudian ingin kita lakukan. Dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini menghasilkan itu. Menanggapi tadi diaspora, menurut saya harus ada mulai dibuat gitu ya. Entah itu inisiatif dari alumni kami atau dari pengurus yang sekarang, dipetakan alumni kami ini diasporanya kemana aja sih? Karena kan ada beberapa yang sudah mulai manggung di pentas politik nasional. Kayak yang paling sering nongol di TV sekarang Andre Rosiadi itu kader kami. Dulu sempat di PKS, ya Trisakti, anak buahnya Gunawan nih. Dulu saya nyaranin Andre masuk Gerindra karena saya bilang Andre nggak cocok di PKS. Ya memang, pertama kan dia ngajinya malas-malasan. Kalau di PKS itu kan harus ngajinya bener gitu loh, sampai lulus. Kalau nggak lulus percuma, nggak akan dapat nomor urut bagus kan. Artinya alumni kami yang sudah berdiaspora ke semua lini, tidak cuma di dunia politik tapi juga mungkin di bisnis, juga harus mulai dibuat satu platform jangka panjang ini. Apa yang mau kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan terhadap perjuangan umat gitu. Kita berbicara tentang masa lalu, tapi juga kemudian harus memikirkan masa depan. Nah, saya harap dengan kemudian kita bertemu bersama di sini, harapannya ke depannya ada nanti yang bareng-bareng lah. Ya kita bagi-bagi tugas. Siapa yang kemudian mengelola diaspora seperti VJ misalnya. Jadi VJ harus kelola juga. Siapa yang kemudian harus memikirkan pengembangan media, karena bicara masalah deradikalisasi, kita bermain stigma, kita bermain opini. Kalau kita bisa memenangkan opini banyak orang, dan itu adalah media sosial sangat powerful di Indonesia saat ini. Ingat kasus Blackpink, itu hanya menggunakan platform media sosial sebenarnya, Facebook dan change.org, iklan Shopee. Nah ini yang kemudian saya harap semakin banyak yang bisa masuk ke sana, karena kita bisa mengalahkan stigma-stigma yang coba dilakukan secara masif lewat media mainstream dengan mengolah media sosial. Ada satu hal yang memang menjadi concern saya pribadi ya tentang kami, karena saya merasa betul bahwa kami adalah penggerak utama 98 ya. Jadi Ardian dan lain-lain itu mainnya di isu pinggiran 98. Yang mainstream itu ya kami. Kemudian kami tokoh-tokohnya masuk ke BEM, menguasai media dalam artian opini, kita bikin aksi. Kemudian memang kita bekerja karena itu mungkin kata kayak Gus Bar ya, ikatan hati tanpa karena tidak koordinasi tapi isu yang sama. Jadi memang agenda kita ke depan adalah membuat kolaborasi yang itu tidak mudah. Momentum halal bihalal ini jadi momentum reaktivasi, mengaktifkan kembali kami yang sebetulnya udah kita bikin sejak 2015 kemarin kan.
Jadi kita ini sebetulnya sudah ngabisin Argo itu sudah hampir 4 tahun. Tapi memang ya kami jalannya ya masih seperti ini. Jadi reaktivasi apa yang udah pernah kita bikin kemarin. Nah apalagi sekarang ada Vijay, salah satu klaster yakni bisnis itu mungkin bisa dipertajam lagi. Jadi Vijay tadi kan sebetulnya kalau cerita-cerita bisnis gua di Pertamina dan sebagainya itu bukan cuma pengen nunjukin, tapi sebetulnya pengen sharing gitu. Ayo kita kerjain bareng. Kalau datang nanti jangan cuma proposal kegiatan acara halal bihalal aja, tapi proposal kerjain proyek apa gitu. Jadi itu sebetulnya bentuk invitasi dari Vijay yang mesti disambut baik. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini bukan merupakan reaksi karena di tempat lain ada yang berkumpul. Itu sama sekali enggak. Dan mudah-mudahan ke depan kita juga enggak menghabiskan energi kita, fokus kita, kemudian waktu kita untuk sibuk ngomongin yang sebelah lagi. Jadi saya pikir ini udah selesai lah. Dan kalau bisa malah mungkin energi kita itu kita wujudkan jadi energi yang merangkul mereka. Kita ajak mereka. Kami juga pengurus pusat menyadari bahwa kelemahan generasi milenial itu adalah kadang-kadang kami itu karena hidup di dunia yang serba mudah, kadang kurang tangguh. Berbeda dengan alumni-alumni yang memang hidup diberikan pelajaran kehidupan yang cukup keras. Nah ini mungkin alumni-alumni bisa mensupport kami dari sisi itu. Ayo memberikan motivasi, memberikan peluang-peluang mungkin. Nah ini yang dibutuhkan generasi kami, pengurusan kami ke depan, apalagi nanti yang adik-adik di bawah kami. Saya senang sekali mendengar tadi pendapat masing-masing gitu ya, luar biasa ya. Jadi kita punya banyak gagasan-gagasan yang mau berubah dari apa yang kita berada sekarang. Ya, terutama gagasannya Mas Haryo tadi, itu pertemuan hati gitu. Saya jadi ingat tuh ada patah Arab tuh, waro alikuli rojulin mutawadi imro'atan maghmurah ilaihi. Apa? Di balik ada setiap laki-laki yang rendah hatinya seperti Mas Haryo ini, ada wanita yang tertipu. Jadi karena dia berbicara dengan hati gitu, berbicara dengan hati. Jadi ada wanita yang tertipu. Gak tahu ada buktinya apa? Ya ada, kayaknya ada. Kalau kita mau pikir kita mau kontributif, sosiologis, kita bukan mikirin siapa calon kita. Gimana kita ada di setiap calon? Iya kan, dia ada di calon, di calon ini kita juga. Siapa yang menang kita menang. All in final, all habis final. Iya. Jadi oleh karena itu maksud saya, jadi kita kalau mau rebranding mungkin saya pikir kita punya perspektif dulu nih, paradigma yang kita coba geser gitu. Jangan kita jadi partai politik dimanapun kita berada. Di mana bumi dipijak kita partai politik di situ. Jadi maksudnya kita jadi partai di mana aja. Nah, padahal kita sebenarnya nggak partai-partai amat. Yang partai itu cuma sedikit. Ya, ini berapa orang yang jadi caleg. Ya, nggak banyak banget yang jadi partai. Ya, itu pula nggak nomor-nomor bagus. Terima kasih kepada semua panitia dan para peserta yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya.